Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini waktu yang sangat panas ya, Mal. Banget panas Ya, banget. siang-siang sudah panas, terus kita hidupin lampu tambah lebih panas lagi. Untung jaketnya sudah tak lepas. Tapi kita mau ngomongin apa sih kok sampai situ? Kita di sini sebenarnya nih kita dari SKI Semanesa tuh kita baru beli buku banyak banget. Banyak banget. Terus ini pas banget ketika masa pandemi ini kan kita jam sekolahnya berkurang tuh. Nah, untuk menambah wawasan, apalagi kan masa-masa seperti ini harus kita gunakan semaksimal mungkin waktu kita. Dan ini recommended banget kalau kita nanti baca buku. Betul sekali. Jadi kan biasanya kalau pas pandemi itu kita gabut ya, bingung mau ngapain. Rata-rata kalau yang daring-daring ini kan pakai HP belajarnya. Nah, ini mungkin jadi delik untuk main game ini. Nah, rata-rata emang waktu itu kita main game ya. Iya. Jadi kita sebenarnya juga ngajak sama-sama, ayo kita gunakan kesempatan ini untuk belajar sesuatu yang beda. Ya betul. Waktu kita harus kita investasikan untuk sesuatu hal yang lebih baik. Dan ini Betul. salah satunya adalah dengan membaca buku. Dan ini sekitar berapa buku, Bang? Berapa ya? 20-an gitu. 20-an ya? Banyak banget pokoknya. Budgetnya kalau nggak salah itu sekitar 1,3 ya. Banyak lebih lah. Lebih banget. Lupa saya pokoknya. Pokoknya banyak banget lah. Ini buat kalian ini pas banget pokoknya. Ayo, nggak usah Sudah suwi-suwi. lama-lama. Jadi kami belinya itu kalau yang sebelumnya itu kami beli di mana tuh? Kogamas, Tulungagung. Sudah sampai ke rumahnya Akmal. Nah, Ya, sekarang ini sampai. buku-buku yang belum ada di Togamas kami belinya di Shopee, teman-teman. Iya, dan ini lebih variannya itu lebih menarik dan juga lebih banyak, terus lebih anak muda banget gitu ya. Pokoknya yang sesuai sama kita. Ya, gitu. betul banget, sesuai banget dengan anak muda. Mari kita buka. Saya nggak berani bang buka ini. Nggak berani. Takutnya nanti. Ini kayak takbiran Allah. Allahu Akbar, Allahu Allahu Akbar, Akbar. Allahu Akbar. Wah, Oh, ini Masya buku Allah. pertama kita langsung yang berat. Apa ini? Ensiklopedia Asmaul Husna. Masya Allah. Jadi Mantap. ini bukunya lah salah. Lek salah. Kalau nggak salah rekomendasi dari Pak Tamsir ya. Jadi guru agama kita yang paling best, paling inspiratif. Nah, beliau pengen di perpustakaan masjid itu ada buku Asmaul Husnanya. Jadi memang krusial banget gitu ya. Terus ini Ensiklopedia Asmaul Husna menyelami samudera makna Asmaul Husna dan tata cara pengamalannya dalam ibadah. Masya Allah, ini bagus banget. ini. Kalau saya bayangkan masih berat banget. Ringan sebenarnya ringan, cuma perlu bimbingan. Perlu bimbingan, betul. Betul. Perlu bimbingan. Pengkajian ini harus perlu bimbingan. Mbak. Ini kita taruh mana bang? Sini aja ya. Iya. Belakang. Yang nulis kalau Asmaul Husna ini Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Wah, Al-Badr itu daerah mana itu? Apa mungkin daerah Mekah itu ya? mungkin. Badr. Soal. Soal. Alul Badr. Iya. Alumni perang. Oke, lanjut. Sekarang kamu dong. Wah, aku masya Allah. Ini saya harus saya paling takut kalau ginian. Kalau di rumah kan ini kalau di rumah kan milik saya sendiri terbiasa barbar. Yang penting cepet kebuka. Barbar pakai apa? Pakai gergaji ya? Atau pakai chainsaw? Pakai apa ya? Yang penting gak pakai hati. Yang penting gak pakai hati. Pakai hati. Wah, kita lihat apa ini? Tenggelam apa? Dan bahasanya kayak bahasa Jepang ya. Iya. Jangan-jangan yang nulis ini juga otaku. Wibu. Bruh. Wibu. Siapakah dia? Fuad Naim. Nah, judulnya apa? Akmal? Pernah tenggelam, masya Allah. Seperti ini, pernah tenggelam. Ini emang kayaknya sudah nggak asing bagi para followernya. Wibu otaku, wibu dan ini wibu penyuka Jepang, masya Allah. Ini saya tadi agak bingung ini tulisan apa gitu. Tapi
tapi sekilas melihat wah ini Jepang ini. Dan ini Fuad Aim juga satu squad sama Ustadz Felix Xiao. Oh, satu squad. Pantesan ini yang menerbitin Al-Fatih Press. Oh ya. iya. Jadi satu paket lah, nggak jauh-jauh amat gitu kira-kira bahasa-bahasanya. Ini kita lihat dulu apa ini. Gue hijrah bukan karena dikatain anak alay, gue hijrah bukan karena diledekin pengikut Dajjal, gue hijrah bukan disebut pecinta plastik. Gue hijrah karena suatu hari gue mulai menemukan diri gue berdiri di sebuah persimpangan jalan antara Islam dan Hallyu. Ada banyak hal yang Islam larang namun Hallyu lakukan. Sebaliknya ada banyak yang Islam perintahkan namun Hallyu abaikan. Identitas gue mulai dipertanyakan. Apakah gue lebih memilih sejarah menulis gue sebagai seorang muslim atau KW-verse? KW-verse itu bukannya Korea ya? Mungkin ya. Atau mungkin ini sebenarnya Korea. Oh Korea loh. Salah kita kira ini adalah wibu. Oh iya, bukan wibu. Tapi mungkin teman-teman yang tahu ini bisa komen ini tulisan Hangul atau hiragana Iya. gitu ya. Atau mungkin gini, ini buku dikhususkan bagi pecinta punya K-pop mungkin. Bisa Iya. jadi. Tapi tentang isinya tetap kita harus baca teman-teman. Jadi nggak bisa judge Iya, by the cover. Betul banget. Terus Oke, ini juga ada Bang buku yang ditulis oleh Kak Hawaryun sama Ustadz Felix Xiao. Ini baper banget judulnya, antara dia, aku, dan mereka. Masya Allah. Merekanya, dianya itu siapa? Antara apa? Antara Dia, aku. Antara dia sama aku kan sudah kota. Nah, merekanya ini loh. Merekanya ini siapa? Jangan-jangan pengganggu ya. Kita lihat abstraknya dulu. Awal adalah bagian paling ujung dari akhir. Untuk memulai sesuatu yang baru dibutuhkan akhir dari sesuatu yang telah lampau. Masya Allah. Karena tak mungkin keduanya bersanding bersamaan. Hari harus terlebih dahulu bertemu senja sebelum menyambut fajar. Masya Allah. Begitu pula dengan sesuatu yang buruk harus terlebih dahulu dihentikan sebelum dapat berubah menjadi kebaikan. Mantep bang, kayak musafir gitu menempuh sebuah perjalanan gitu ya. Adventure of life. Saya sampai nangis. Jangan bang, jangan. Ini next lagi. Oke, next. Sekarang yang 3 kilo. Bigger. Nah, ini bungkusnya lebih istimewa karena pakai kardus, kayaknya lebih safety gitu ya. Yes. Berarti ini mengindikasikan isinya lebih wow. Kita lihat. Oke, tanpa menunggu lama-lama Monggo, kita eksekusi ya teman-teman. Ini tajam loh teman-teman. Tajam lidah kita. Kalau nggak dijaga. Asli. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mulai dari mana ini? Ini. Iya. Sudah. Very high protector. Level 3. Level 3. Enggak rugi bayar mahal-mahal ongkirnya. Tapi Ini jangan gratis ongkir. Ada potongannya. pokoknya mantap banget lah. Sudah terlihat dengan jelas oleh mata teman-teman. Lihat. Ah, Apa ini? apakah ini? Ini bang kita perlu satu-satu lagi. Masya Allah, banyak banget teman-teman. Wah, harta karun tersembunyi. Harta karun daripada sebuah kehidupan adalah ilmu. Nah, Dan jembatannya adalah buku. ini dia, Masya Allah. Ayo bang review satu-satu bang. Baik, ini penulisnya semuanya Ustadz Agus Solihin ya? Anaknya. Kayaknya iya. Semuanya. Iya, jadi kita emang satu toko itu pesennya langsung satu paket gitu ya, Iya. Ustadz Agus Solihin. Mungkin untuk reviewnya lebih ke Akmal soalnya yang menjadi followernya terus fans beratnya itu Akmal, jadi monggo. Sebenarnya aku masih beberapa sih yang baca. Salah satunya ini adalah hidupku untukmu, apalagi matiku. Ini kita itu menanggapi sebuah dunia itu hanya sebuah perjalanan sementara, tidak ada kekalahan di dunia. Ini termasuk di dalamnya ini juga cara untuk memantaskan kita agar layaklah kita di akhirat nanti. Intinya seperti itu.
dan juga untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebenarnya walaupun kayaknya judulnya berat, tapi insya Allah ini bacaannya di dalamnya itu ringan, terus mudah dicerna, banyak banget lah kata-kata yang memotivasi. Ini pokoknya gampang sekali masuk ke karangan kita gitu ya. Betul banget, ini bener-bener kayak nambah spirit, nambah semangat gitu, mood booster lah. Nah, itu terutama kalau lagi galau. Kalau lagi galau terus putus asa, terus lagi ngedon gitu. Berarti recommended banget. Oke, next. Ini juga ada happy ending full barokah. Ini sebenarnya saya belum membaca sih yang ini, tapi kayaknya ini lebih ke self improvement terus self-improvement. Cara kita gimana ya, kalau dilihat dari judul itu kayaknya kita dalam kehidupan ini berusaha agar akhir hidup kita itu indah, endingnya itu happy dan pastinya bukan hanya happy tapi penuh barokah, karena yang penting itu adalah berkahnya. Ya, kalaupun sedikit, kalau barokah itu masya Allah mantap banget lah. Oke, next. Itu next. Deadline your life. Ingat mati agar hidup lebih berarti. Masya Allah, kan kita tahu sendiri bahwa ingat mati itu atau mengingat sesuatu yang memutus daripada kenikmatan itu kan sangat dianjurkan ya. Agar kita itu dalam beribadah itu lebih semangat, ya, terus bisa tenang ya, sungguh-sungguh. Tuh, ini rekomendasi banget. Terus ini juga bestseller. Biasanya kalau bestseller gini emang enak banget dibaca, yakin deh. Terus ada juga ini guru sepanjang waktu, menginspirasi tanpa menggurui. Kalau saya pernah itu membaca sekilas tentang guru sepanjang waktu ini, tentang bagaimana seorang guru, peran guru dalam hidup kita, intinya begitu. Dan ini cocok banget dah buat teman-teman yang masih sekolah, bagaimana caranya nanti untuk menghargai seorang guru, menempatkan posisi seorang guru. Saya sekilas membacanya seperti itu, tapi mungkin teman-teman ini juga dapat langsung membaca nanti setelah kita sudah kasihkan di perpustakaan. Dan mungkin bagi teman-teman yang domisilinya jauh bisa beli sendiri atau bisa pinjem. Yang penting jangan beli buku bacakan gitu. Soalnya kan kita kayaknya kalau beli bacakan itu kayaknya nyuri gitu ya, nyuri karyanya orang. Ya sebenarnya ilmu itu untuk dibagi-bagikan sih, cuma kalau kita cara mendapatkannya itu juga nggak baik, tetap nggak berkah gitu ya. Tapi kan kita kan sudah masuk Bang. Teman-teman kan kita sudah masuk, jadi mungkin nanti sepulang sekolah lah. Tapi tetap mematuhi protokol kesehatan kan. Iya, sip. Ini kayaknya juga self improvement ini, menggali inspirasi, membangun motivasi, mewujudkan aksi. Betul banget. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita harus punya inspirasi dulu lah untuk membuat planning gitu. Setelah ada inspirasi, mungkin masih berada di angan-angan, perlu penggerak berupa motivasi agar menjadi aksi. Inspirasi atau planning tanpa aksi itu percuma. Omong kosong gitu ya. Kosong lah, omong doang lah. Oke, bentar. Ini kok dua? Karena kita belinya kan sepaket, terus ada yang sama. Oh iya ya. Paham. Jadi kalau di pilihannya itu ada yang paket di 2 buku gitu ya. Nah, loh, ini kan juga jangan keklik 2 kali. Jangan gitu. Ini begini tuh kan terus keklik 2 kali. Ini ajaib loh teman-teman. Kok bisa 2 gitu? Kita yang gak nyadar atau yang ngirim terlalu baik ini? Yes, kita syukur alhamdulillah. Gak ada yang rugi kok, tetap bisa berkah insyaallah. Oke, ada spiritual problem solving, mungkin Akmal sudah pernah baca? Jangan kalah oleh masalah, jadikan masalah sebagai pembuka jiwa yang terlelap. Hentakkan pikiran yang beku terbelenggu. Jangan kalah oleh masalah, yakinlah di balik suatu kesulitan ada 2 kemudahan. Masya Allah. Ini mengingatkan pada salah satu ayat di surah Al-Insyirah yang bagian akhir-akhir itu ya. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Yes, pokoknya kalau kita ada masalah jangan risau. Pokoknya di balik satu masalah ada banyak kemudahan. Padahal satu loh masalahnya, tapi Allah berikan berbagai kemudahan-kemudahan. Terus ini selanjutnya, The Great Power of Mother. Inspirasi dahsyat dunia akhirat. Kalau berbicara soal ibu itu memang kayak gimana ya? Ibu itu kalau menurut aku sih betul-betul pahlawan lah. Pahlawan yang memberikan kekuatan yang sangat dahsyat. Bayangin aja dah, ketika beliau melahirkan kita, apakah beliau menunda-nunda? Tidak kan? Tapi kalau kita disuruh beliau, terkadang bahasa sendiri-sendiri lah ya. Bahasa sendiri-sendiri lah itu. Terus kita juga perlu berpikir kalau tentang soal ibu.
mulai dari umur 0 iya. hari sampai dengan mungkin ya sampai sekarang pun kita masih belum bisa memberikan sesuatu kepada ibu. Ibu selalu memberikan sesuatu kepada kita, tapi kita belum memberikan Iya. sesuatu kepada ibu. Dan walaupun kita berikan seluruh yang kita punya, seluruh yang kita bisa kepada ibu, tidak bakal sebanding. Apapun pokoknya yang kita punya, walaupun kita itu triliuner ataupun pokoknya sehebat-hebatnya, nggak bakal bisa sebanding. Karena pengorbanan ibu itu begitu luar luar biasa. biasa. Oke, the last one is bersama ayah meraih jannah. Oh, masya Allah. Kalau tadi bicara ibu, sekarang ayah, jadi emang sepaket. Ayah juga nggak kalah Penting ya. pentingnya dalam kehidupan kita, karena yang memotivasi kita, yang juga menjadi guru kedua kita yaitu ayah. Dan ayah inilah yang menjadi penopang hidup kita ya, Betul. yang senantiasa memberikan nafkah, terus juga membimbing kita, memotivasi kita bahkan saat kita ada masalah. Itu salah satunya yaitu ayah yang paling penting dalam hidup. Dan ini ada kalimat kalau di cover depannya itu dari Mustafa As-Sibai berkata alam tani al-haya. Nah ini bunyinya gini: hanya kepada Allah kami mengajukan segala kerja keras kami dalam mendidik anak selama di rumah, meskipun didikan itu akan lenyap ketika anak pergi ke sekolah dan bermain di luar. Mungkin ini sudut pandangnya itu ke ayah. Jadi bagaimana kita menjadi seorang ayah gitu. Ya, Nah, prepare lah. prepare. masa Nah, depan. mungkin ya ini masih covernya. covernya. Jadi Tapi- kalau tentang isi keseluruhan bisa baca. Ya, betul. Ini semua adalah bukunya dari Ustadz Solihin Abu Isuddin. Terus ini banyak banget yang bestseller. Sudah berapa ini yang bestseller? 1, 2, 3 yang bestseller. Masya Allah. Biasanya bestseller itu kalau nggak salah lebih dari 30.000 eksemplar. Lebih dari Ini emang kalau di recommended banget. Ini penulisnya kalau Ustadz Solihin Abu Isuddin itu selain gayanya bicara itu semangat, mesti membakar. Gaya bicaranya itu mesti membakar, terus kayak pemilihan diksinya itu tepat. Misal akhirnya i gitu. Oh, Terus puitis. puitis Nah, lah. Lah itu betul banget puitis, jadi sangat nggak bosen lah kita. Iya. Terus bahasanya itu juga sederhana, nggak muluk-muluk. Enggak apa-apa. Enak banget lah kita